الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعد أما بعد. Ikhwatu iman, sidang majelis taklim yang sama-sama mengharapkan ridho serta pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Di kesempatan pagi menjelang siang ini, marilah kita memanjatkan puja-puji beserta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Karena atas segenap limpahan kasih dan sayangnya lah kita semua Allah himpun di tempat ini untuk melaksanakan salah satu dari sekian banyak kewajiban kita, yakni menuntut ilmu agama sebagai bekal bagi kehidupan kita di dunia wal akhirah. Ucapan terima kasih teriring doa jazakumullahu khairan saya sampaikan kepada ikhwatu iman di tempat ini yang telah berkenan mengundang saya pada kesempatan pagi menjelang siang ini. Hari ini saya diberikan tema yang tidak sederhana. Saya diberikan tema jauh-jauh hari. Saya diminta untuk membahas terkait dengan kepemimpinan Rasulullah SAW. Tentu tema semacam ini menjadi penting karena insya Allah sebentar lagi kita akan berjumpa dengan persimpangan takdir bagi umat dan bangsa ini, yakni kita akan diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala dan oleh konstitusi negara kita untuk melakukan pemilihan para pemimpin-pemimpin kita. Insya Allah dalam beberapa bulan ke depan, tepatnya nanti tanggal 14 Februari 2024, ibu-ibu, bapak-bapak, para pemuda dan para pemudi, juga tentu saya akan kemudian berhadapan dengan sejumlah pilihan. Kita akan memilih anggota-anggota DPRD di tingkat kabupaten, provinsi, DPR RI, DPD RI, dan pasangan presiden serta calon wakil presiden. 14 Februari itu nanti kita akan menerima 5 kertas suara. Dan izinkan saya mengingatkan bahwa nanti paku yang kemudian akan kita cobloskan itu akan bersaksi di yaumul akhir tentang pilihan-pilihan yang sama-sama kita lakukan. Saya ingin kita sebagai umat Islam, wabil khusus sebagai bagian dari Jamiah Persatuan Islam, memandang bahwa proses memilih itu bagian dari proses ibadah. Karena niatnya ibadah, maka tentu tata caranya harus berkesesuaian dengan nilai-nilai syariat. Siapa pemimpin-pemimpin yang akan kita pilih? Pemimpin-pemimpin yang akan kita pilih adalah pemimpin-pemimpin sebagaimana digambarkan dalam sejumlah ayat Quran dan dalam sejumlah hadis Rasulullah SAW. Atas takdir Allah, saya termasuk anggota dari 13 orang yang ada di pimpinan Pusat Persatuan Islam yang diminta oleh Ketua Umum untuk memberikan arahan kepada Jamaah Persatuan Islam yang konon katanya menurut Harian Republika jumlahnya di Indonesia hari ini berjumlah antara 5 sampai 7 juta penduduk di Indonesia untuk melakukan pilihan. Ketua tim siasahnya dipegang langsung oleh Wakil Ketua Umum Pimpinan Pusat Persis, Profesor Atif Latiful Hayat PhD, dan saya diminta oleh Ustadz JJ dan Ustadz Atif untuk menjabat sebagai koordinator pemilihan presiden. Oleh sebab itu, saya bahagia hari ini diundang untuk berbicara soal kepemimpinan, karena hari ini minimal kita akan sama-sama belajar terkait dengan kepemimpinan ideal
sebagaimana yang digambarkan oleh Allah dan Rasul. Ikhwatu iman yang saya muliakan, mari kita awali perjumpaan ini dengan mengutip hadis Nabi. Salah satu ciri khas dari pengajian Persis adalah para asatidnya tidak bicara atas nama dirinya, tapi para asatid terbiasa untuk membunyikan ayat-ayat Quran dan menjelaskan hadis-hadis Nabi. Di dalam hadis riwayat Ahmad nomor 21139 dari Abu Umamah Al-Bahili, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yunqadanna urul Islam urwatan urwatan." Kata Nabi, pada suatu ketika ikatan Islam itu akan terurai satu demi satu. Jadi Islam ini, ibu dan bapak sekalian, itu adalah sebuah kesatuan dari berbagai macam ikatan-ikatan. Dan nanti di hari-hari terakhir dunia ini berdiri, maka kemudian ikatan-ikatan itu akan kemudian terurai satu demi satu. Ikatan ini akan hilang satu demi satu dari pandangan kita semua sebagai umat Islam. Ketika satu ikatan hilang, kata Nabi, maka kalian akan berpegang pada ikatan yang lain. Ikatan yang kita pegang hilang, lalu kemudian kita akan memegang ikatan yang lain. Dan yang paling unik dari hadis ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa awaluhunna naqdan al-hukmu wa akhiruhunna as-salah." Yang pertama kali akan hilang dari umat Islam itu bukan sholat, bukan saum, bukan haji, bukan zakat, bukan infak, bukan sedekah. Tapi yang pertama kali akan orang-orang ambil dari umat Islam itu adalah soal hukum dan kekuasaan. Oleh sebab itu, ikhwatu iman yang saya muliakan, izinkan saya mengingatkan, kalau hari ini umat Islam di Kabupaten Bandung ini masih bisa melaksanakan sholat, masih diperkenankan melaksanakan ibadah haji, masih diizinkan untuk berzakat, berinfak, bersedekah dan berwakaf, maka bukan berarti Islam itu baik-baik saja. Kalau hari ini umat Islam di dunia setiap tahun masih diizinkan untuk berhaji di tanah suci 2-3 juta orang, itu bukan berarti umat Islam di dunia dalam keadaan baik-baik saja. Kenapa demikian? Karena yang akan pertama kali hilang dari umat ini bukan ibadah-ibadah ritual, tapi yang akan pertama kali orang ambil dari umat ini adalah hukum dan kekuasaan. Atas takdir Allah, saya termasuk salah seorang guru yang diizinkan berjalan-jalan untuk kemudian membumikan agama Allah ini ke sejumlah sudut-sudut dunia. Hari ini biasanya saya berangkat ngaji dengan istri saya. Sebagian dari ibu-ibu sudah mengenal istri saya, cantik, baik, perempuan yang membuat saya berulang kali jatuh cinta pada orang yang sama. Biasanya saya kemana-mana diikuti oleh beliau. Hari ini tidak bisa hadir karena sedang ada di Pattaya, Thailand, untuk kepentingan dakwah. Nanti istri akan kembali tanggal 12. Lalu kemudian tanggal 14 giliran istri saya yang mengantar saya. Saya diminta untuk menyampaikan pengajian di PPI Istanbul, Turki. Insya Allah akan ada perjalanan dakwah kurang lebih 6 hari. Dan saya hanya ingin menyampaikan, ibu dan bapak, dari berbagai macam perjalanan yang kemudian saya lakukan, saya memahami betul bagaimana hukum dan kekuasaan ini penting. Izinkan saya untuk memberikan 2 contoh yang nyata, dan ini harus jadi tadhkirah bagi kita semua. Di Spanyol itu ada sebuah kawasan yang di sana ada Istana Alhambra. Kalau sore hari kita datang ke Istana Alhambra dari kejauhan, istana itu berwarna merah, indah sekali. Di sekitar itu lalu kemudian kita mengenal ada masjid.
Masjid Tariq bin Ziyad. Masjid Tariq bin Ziyad adalah masjid yang menjadi pertanda bahwa Islam pernah masuk ke jazirah Spanyol. Islam pernah masuk ke jazirah Eropa. Islam pernah berkuasa di sana. Dan kita berkuasa di sana tidak dalam hitungan tahun dan belasan tahun. Kita berkuasa lama di situ. Tapi pada suatu ketika kekuasaan itu berubah. Kita mengenal apa yang disebut dengan inkuisisi Spanyol. Orang-orang Islam digantung kakinya, lalu kemudian kepalanya ke bawah, lalu kemudian sebagian dari leher mereka disobek dengan pisau, lalu kemudian mereka dibiarkan mati mengering oleh orang-orang yang tidak suka pada Islam. Sejumlah sejarawan mengingatkan kepada kita, di zaman itu Spanyol berubah menjadi kawasan yang banjir darah. Tentu Spanyol yang dimaksud adalah wilayah Cordoba. Selepas itu orang-orang takut untuk menjadi seorang muslim. Kekuasaan diambil oleh orang lain, sehingga orang nggak mau lagi untuk kemudian sholat. Orang nggak mau lagi melaksanakan zakat. Orang kemudian menjadi takut untuk melaksanakan taklim. Kenapa itu bisa terjadi? Karena kekuasaan diambil oleh orang lain. Tahun 2016 saya datang ke Masjid Tariq bin Ziyad. Saya datang ke Istana Alhambra, yang dulu di tempat itu orang bisa melaksanakan sholat. Hari ini ibu dan bapak kalau datang ke tempat itu, sekarang fungsinya sudah berubah menjadi museum. Nanti ketika saya datang ke Istanbul, Turki, salah satu ciri dari Istanbul itu ada dua masjid yang kemudian berhadap-hadapan. Ada Hagia Sophia yang berhadap-hadapan dengan Blue Mosque, Masjid Biru. Dulu tahun 2004 saya datang ke Hagia Sophia. Saya datang ke Hagia Sophia ketika Hagia Sophia waktu itu masih menjadi museum. Karena Hagia Sophia adalah bangunan unik. Ratusan tahun menjadi gereja Kristen Ortodoks. Tanggal 29 Mei 1435 Muhammad Al-Fatih datang ke tempat itu, berkuasa di tempat itu, diubahlah gereja itu jadi masjid. Tahun 1935 kita mengenal seorang pemimpin nasionalis yang kemudian hidup di Turki, namanya Mustafa Kemal Atatürk. Mustafa Kemal Atatürk tahun 1935 mengubah masjid yang bersejarah itu menjadi museum. Dan alhamdulillah baru beberapa tahun terakhir ini museum itu sudah berubah menjadi masjid karena kepemimpinan Presiden Recep Tayyip Erdogan. Dari dua contoh ini saya hanya ingin mengingatkan kepada ibu dan bapak betapa kekuasaan itu penting untuk kita pegang. Dan ajaran agama ini adalah ajaran agama yang bersifat syumuli, tentang fikih siasat, tentang bagaimana caranya kita menerapkan hukum Islam. Saya minta ibu dan bapak tidak alergi. Ada di sebagian masjid itu, ketua DKM-nya menolak kalau ada ustadz ngobrolin politik Islam. Mereka mengatakan tekuduk ngurus nuk itu. Bahkan di jamiah ini masih ada orang yang berpikiran semacam itu. Persis itu nggak usah ngurus soal negara, cukup masalah fikih ibadah. Orang-orang yang punya pikiran itu saya challenge, saya tantang. Bagaimana suatu saat kalau ditakdirkan republik ini dipimpin oleh orang yang tidak suka pada Islam, lalu Kementerian Luar Negeri dan Kementerian Hukum dan HAM-nya tidak mengizinkan kita untuk melaksanakan ibadah haji. Apakah kita bisa melaksanakan rukun Islam yang kelima? Nggak bisa. Oleh karena itu kita harus sama-sama berupaya memilih pemimpin-pemimpin yang adil, memilih pemimpin-pemimpin yang bijaksana, yang di saat bersamaan pemimpin-pemimpin itu mau secara tadarruj, secara bertahap, secara gradual menerapkan nilai-nilai Islam dalam kehidupan. Saya berikan contoh. Dengan segenap kelebihan dan kekurangannya, kita pernah punya presiden namanya Baharudin Yusuf Habibie. Pak B.J. Habibie itu, Bu,
dalam konteks keislaman bagi saya kerennya luar biasa. Mungkin sebagian orang yang tidak tahu memandang, mohon maaf sekali, Ibu Hasri Ainun Besari Habibie itu sebagai muslimah yang biasa-biasa karena dilihat dari penampilan. Ibu Ainun itu mungkin bagi sebagian orang dikenang sebagai muslimah yang tidak mempergunakan kerudung dengan sempurna. Tapi apa ibu tahu? Ibu Ainun Habibie adalah seorang muslimah yang dalam 1 bulan menghatamkan Quran yang terdiri atas 30 juz, 114 surat, 6.236 ayat dalam 2 kali selesai khatam Quran dalam waktu 1 bulan. Jadi Bu Ainun Habibie itu per 2 minggu selesai beliau baca Quran. Padahal beliau ini istri Dirut PTDI, istri Menristek, istri Wapres, terakhir istri Presiden. Nah, ayah ece-ece. Salakina Presiden lain, Wapres lain, Dirut lain. Maca Quran teh tamat teh pas Ramadan. Kitu ge kudunan. Ustad hadirnya Ustad, aya naon Bu, abdi teh bade ngahatamkeun Quran Ustad. Tos hatam, atos kumaha carana? Mohon kitu we sakali ewa. Tapi saya tetap mengapresiasi ibu-ibu hebat semacam itu. Da bapak-bapak mah tara. Diaku ya Pak ya, kita nggak sehebat ibu-ibu. Gampang lah cara lihatnya, lihat aja jumlah pengajian. Saya ngaji dimanapun ibu-ibu itu lebih banyak. Tapi yang unik kata Nabi, yang paling banyak di neraka itu ibu-ibu. Ya, tapi mudah-mudahan kalau yang di sini mah semuanya ahlul jannah. Ya. Ikhwatu iman yang saya muliakan. Kenapa saya katakan Pak Habibie itu keren? Pak Habibie adalah orang yang dengan kekuasaannya dulu beliau melobi Pak Harto. Pak Habibie ngerti bahwa muamalah kita, terutama ekonomi Islam di kita itu harus dibangun. Tapi Habibie tidak melakukan jalan konfrontatif. Pak Habibie sabar. Ketika waktu itu sebagian umat di Republik ini ingin mendirikan bank syariah, Pak Harto menolak. Gak boleh ada bank syariah karena nanti akan merusak ideologi ekonomi kita, yakni ideologi Pancasila. Pak Habibie gak ngambek, Pak Habibie gak marah, Pak Habibie gak membentak, padahal beliau ketua ICMI waktu itu, pasukannya banyak. Pak Habibie lalu kemudian ngolok ke Pak Harto. Kata Pak Habibie gini, Pak, kalau kira-kira bank syariah nggak boleh, bagaimana kalau namanya bank muamalah? Kata Pak Harto, ya udah itu bagus. Kalau bank muamalah nggak jadi masalah. Padahal itu keneh. Bagi saya ini pendakwah. Di masa Pak Habibie melaksanakan pemilu. Salah satu pemilu terbaik selepas pemilu tahun 1954, yakni pemilu yang pertama kali sejak zaman rezim Orde Baru, partai-partai dengan ideologi Islam boleh bertarung di parlemen. Dulu masih ingat betul, persis itu hampir 100% milih partai Bulan Bintang. Dulu tahun 99. Catat ya, dulu. Kita solid luar biasa. Ikhwatu iman yang saya muliakan. Oleh sebab itu kekuasaan itu penting. Saya sebagai guru ngaji minta anak-anak di sekolah buat baca Quran, susahnya luar biasa. Wali kota Tasikmalaya sejak 10 tahun yang lalu bikin peraturan wali kota. Di setiap lembaga pendidikan yang ada di kota Tasikmalaya, sebelum dimulai proses belajar mengajar,
anak-anak harus baca Quran 15 menit. Ustadz mah berbusa-busa, diturut. Wali kota bikin aturan, guru nasieun. Anak-anaknya jadi taat sama gurunya. Semua orang jadi baca Quran. Oleh sebab itu kepemimpinan itu penting. Problemnya hari ini adalah pemimpin seperti apa yang harus kita pilih. Dan izinkan saya menyampaikan, pimpinan Pusat Persatuan Islam sudah memastikan bahwa ke depan Persis tidak akan menjadi underbow dari satu partai politik dan kekuatan politik tertentu. Kita diberikan keleluasaan untuk memilih kader-kader kita yang bertarung dalam arena politik dengan syarat mereka punya visi dan misi yang sama dengan Jamiah Persatuan Islam. Jadi mohon maaf, mungkin nanti suatu saat ada yang milihnya itu ke partai nangka, ada yang ke partai jeruk, ada yang ke partai pepaya, ada yang ke partai kelapa. Disesuaikan dengan wilayahnya masing-masing. Oleh karena itu khusus bagi jamaah dari Jamiah Persatuan Islam, saya mohon semuanya menunggu aba-aba dari pimpinan-pimpinan yang terdekat dengan jamaah sekalian. Sing percanten pamimpin-pamimpin urang teh di Jamiah, pasti mereka akan berijtihad mengambil langkah terbaik untuk kita semua. Yang paling penting saya ingin Jamiah ini solid berhadapan dengan situasi semacam apa. Nah, ikhwatu iman yang saya muliakan, terkait dengan kepemimpinan ini, sesungguhnya kita semua sudah mengenal bagaimana ciri khas dari kepemimpinan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita mengenal 4 sifat kepemimpinan yang melekat pada diri Nabi. Oleh karena itu hari ini saya akan menyampaikan ini seperti kita memurojaah apa yang sudah disampaikan oleh para ulama-ulama kita terdahulu. Nabi itu punya 4 sifat kepemimpinan yang melekat pada dirinya. Yang pertama adalah siddiq. Dan dalam sejumlah kesempatan saya sering menyampaikan, siddiq itu tidak hanya benar dalam berucap, tapi ia pun benar dalam bertindak. Tidak ada jarak antara perkataan dengan perbuatan. Dalam Al-Quran kita mengenal kalimat ya ayyuhalladzina amanu, kata Allah. Wahai orang-orang yang beriman, kata Allah, kalian tidak pernah diperkenankan oleh Allah untuk kemudian mengatakan apa yang tidak kalian lakukan. Karena kalau itu kalian lakukan, kata Allah, kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Sungguh besar murka Allah atas mereka yang hanya bisa berucap kebaikan tapi tidak mampu melakukan kebaikan sebagaimana yang ia ucapkan. Oleh sebab itu, yang pertama yang harus menjadi perhatian kita ketika kita harus memilih pemimpin, pastikan pemimpin itu adalah pemimpin yang konsisten dan konsekuen atas apa-apa yang kemudian dia ucapkan. Bapak Ibu tahu kenapa kemudian Jazirah Arab bisa berubah dalam kurun waktu 23 tahun. Awalnya Jazirah Arab itu jahiliyah luar biasa, tapi disulap oleh Nabi dalam waktu 23 tahun menjadi negeri yang berkeadaban dan berkemajuan. Apakah karena pidato-pidato Nabi yang menginspirasi saja? Apakah karena pidato-pidato Nabi yang hebat saja? Apakah karena suara Nabi yang lantang saja? Ternyata tidak. Nabi itu kalimat-kalimatnya menjadi sakti karena Nabi melaksanakan setiap kalimat yang ia ucapkan. Jadi ini pesan nih buat bapak. Kalau bapak pengen anak-anaknya nurut, syaratnya sederhana sebetulnya. Bapak kalau ngasih tahu anak, praktekkan itu sama bapak. Bapak ngajarin anak agar jadi orang berintegritas. Bapak harus berintegritas. Bapak pengen anaknya jadi jujur, bapak harus jujur. Ibu pengen anaknya jadi orang baik yang gak suka ngomongin orang lain, ibu harus jadi teladan itu. Gimana mungkin ibu ngobrol gini sama anak? Ya, Neng,
ulah sok ngobrolkeun baturnya eta teh gibah teh haram. Neng teh kita lebet neraka, di neraka teh neng teh kita bakal ahakan bangke dulu neng sorak omat pula. Oh kitunya mah nya ulah tanya dengekeun tong siga tatangga urang nu eta. Tatangga urang nu eta pagaweana teh ngomongkeun batur leuheung lamun beunghar jaba miskin. Coba kira-kira anak itu mau nurut gak sama ibunya? Enggak. Izinkan saya mengingatkan, anak-anak kita itu adalah mesin fotokopi tercanggih di dunia. Coba lihat. Dulu kita punya Al-Ustadz Siddiq Amin Allahu Yarham. Lihat cara dakwahnya, bandingkan dengan Ustadz Arif Putra. Dulu kita kenal Ustadz Ikin, bandingkan dengan Ustadz Imam. Anak-anaknya itu menjadi pelanjut perjuangan orang tuanya. Cara dakwahnya mirip. Ibu kalau ketemu dengan bapak saya, maka ibu akan melihat begitu banyak kemiripan antara saya dengan bapak. Bapak senang berorganisasi, saya senang berorganisasi. Bapak pernah ditahan tahun 65 karena memimpin gerakan anti PKI sebagai ketua BEM. Saya pernah ditahan tahun 99. Bapak adalah aktivis yang sering dikejar-kejar polisi. Belasan tahun yang lalu saya pun sama aktivis yang sering dikejar-kejar polisi. Yang alhamdulillahnya sekarang sebagian dari polisi yang mengejar-ngejar saya itu menjadi jamaah pengajian saya. Orang itu punya kemiripan. Bapak jatuh hati pada ibu saya yang wajahnya manis luar biasa. Saya jatuh hati pada istri saya yang wajahnya manis luar biasa. Ngikutin bapak. Bapak seneng main basket, saya seneng main basket. Bapak seneng main tenis meja, saya seneng main tenis meja. Hanya satu yang gak bisa saya ikutin dari bapak. Bapak resep gapleh, abdi mampu. Itu aja. Karena bapak seneng ngaronda gitu kan. Sekarang saya tinggal di sebuah komplek yang gak ada rondanya karena ditunggu sama satpam. Jadi saya gak punya kesempatan belajar gapleh. Padahal bagi saya gapleh itu sepertinya penting untuk saya kuasai. Nah, ibu dan bapak yang saya muliakan, anak-anak kita itu mesin fotokopi tercanggih tuh. Oleh sebab itu, kalau kita sebagai ayah, kalau ibu-ibu sebagai ummahat bagi anak-anaknya masing-masing, bisa memberikan teladan kebaikan, setiap kata-kata bapak-bapak dan ibu-ibu akan jadi efektif dan mempengaruhi anak-anak kita untuk berbuat kebaikan. Kalau kemudian di keluarga saja teladan itu penting, apalagi dalam bernegara. Nabi ketika pertama kali diperintahkan untuk menegakkan hukum hudud atau potong tangan bagi pencuri, Nabi memberikan pengumuman yang sangat baik, loud and clear, keras dan jelas, suaranya lantang, bahasanya jelas. Dan tidak hanya itu, Nabi dalam kalimatnya memberikan rasa keadilan bagi seluruh orang yang ada di tempat itu. Nabi mengatakan, sejak hari ini kalau ada orang yang kemudian mencuri, maka dipotong tangannya. Lalu kemudian Nabi menambahkan, dan demi Allah, apabila putriku sendiri mencuri, maka aku sendiri yang akan memotong tangannya. Orang nyaman. Bayangin ya kalau ada presiden ngobrol gini, saya menolak dinasti politik. Dan demi Allah, kalau anak saya akan ikut-ikutan dan cawe-cawe urusan politik, saya akan menolaknya. Kan tenang warga itu. Karena ada teladan. Karena ada teladan. Setiap hari pejabat kita berbicara tentang pentingnya kesederhanaan.
Lalu bagaimana mungkin warga bisa jadi sederhana kalau kemudian yang ditampakkan adalah kemewahan? Saya kadang suka senyum ya kalau ada kegiatan pengentasan kemiskinan yang dilakukan oleh Kementerian Sosial Republik Indonesia, tempatnya di Hotel Bintang 5. Kita lagi ngobrol tentang pengentasan kemiskinan, tempatnya di Hotel Bintang 5. Kenapa tidak di tempat pembuangan akhir sampah? Sehingga orang ngerti bagaimana pedihnya jadi orang miskin. Itu penting. Kenapa Barack Hussein Obama, Presiden Amerika Serikat yang pernah hidup di Menteng, itu betul-betul punya komitmen untuk menghadirkan keadilan? Karena dia ngerasa dia keturunan Muslim, kulit hitam, tinggal di Amerika. Dia pernah merasakan diskriminasi. Sehingga ketika jadi pemimpin, ia melawan diskriminasi. Oleh sebab itu, ikhwatu iman yang saya muliakan, sekali lagi sidik. Mari kita belajar benar dalam berucap dan benar dalam bertindak. Sebagian dari ibu-ibu ini wajahnya mulai saya kenal, yang di depan. Mulai saya kenal. Bapak-bapak, mulai saya kenal wajah-wajah. Dan bapak-bapak tentu mencatat, saya termasuk asatid yang berupaya semaksimal mungkin gak pernah telat di kajian. Gimana mungkin jamaah percaya pada integritas ustadz kalau ustadz gak jaga waktunya? Pengajian genep 15, datang jam 7. Jamaah geus panas, pas ustadz ngadeg panon poe tos mencorong, ustadna kapanasan, ngajina 15 menit bubar. Gimana? Saya adalah seorang guru ngaji yang sering dorong sesama guru ngaji saya, terutama yang masih muda. Saya sering ngobrol gini, kalau antum diberikan kesempatan khutbah Jumat, maka saya minta kepada khatib-khatib muda itu, jauh sebelum orang datang, kamu datang dan mengisi kenceleng lebih dulu ketimbang jamaah. Sabab lamun henteu, iraha ustad ngisi kenceleng. Itu penting. Itu penting. Dan tentu ibu dan bapak tentu pernah mendengar saya bicara seperti ini. Saya ngobrol pada 2 anak perempuan saya, terutama pada anak perempuan saya yang pertama, yang sekarang kuliah psikologi di Yogyakarta. Saya ngobrol gini ke Zahra, Zahra, kalau Zahra pengen papah berhenti ngaji, caranya gampang. Keluarlah walaupun seinci dari rumah, dan kamu tidak menutup aurat, bapak berhenti jadi guru ngaji. Gimana mungkin bisa diturut sama ibu-ibu? Bu, tutup ya aurat, cek ibu tuh. Seatanya pamajikan lagi ada tepugu sana, anak-anak lagi tepugu. Makanya saya sering bilang yang paling berat tugas kita sebagai guru ngaji itu bukan kata-kata, tapi menjadi teladan yang nyata. Susah. Maka saya sering bilang gini, jadi ustadz itu berat. Gak semua orang mampu. Jadi kalian gak usah, biar aku aja, karena berat. Makanya saya lebih senang disebut Kang Tatan aja daripada Ustadz Tatan, karena itu berat. Nah ini sidik. Yang kedua, amanah. Jaga amanah, karena amanah juga ciri dari orang-orang beriman. Dalam surah Al-Mu'minun ada kalimat walladzina hum li amanatihim wa ahdihim ra'un. Mukmin yang baik itu adalah mukmin yang menjaga janji-janjinya dan menjaga amanah yang ada pada dirinya. Jadi amanah. Pilih pemimpin yang amanah. Pilih pemimpin yang kemudian merealisasikan janji-janjinya. Jadi nanti kalau ada kader Persis di Pamengpek ini
nyalon jadi anggota legislatif, setiap kata-katanya catat sama ibu dan bapak. Ayat caleg anu kieu, pokona mah Bu, upami ibu-ibu persistri ngadukung abdi, insya Allah engke mah tiap ngaos dipaparin kudung. Catat. Sakali ngaji ibu teh di pasien kudung naraka tempat si eta. Tapi saya minta juga ibu-ibu dan bapak-bapak kalau ada caleg datang ke ibu dan ke bapak, jangan minta kerudung, jangan minta sajadah, jangan minta perbaikan masjid, tapi titipkan padanya. Ada 6.236 ayat Quran. Di situ ada ayat-ayat hukum. Kami minta kepada Anda, jadikan ayat-ayat hukum itu masuk ke perda-perda yang ada di Kabupaten Bandung, masukkan ke perda-perda yang ada di provinsi, masukkan ke undang-undang yang ada di Republik ini, agar Republik ini jadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Jangan minta-minta. Saya menolak betul meminta-minta. Suatu saat di masa pemilihan kepala daerah, ada calon kepala daerah datang ke masjid kan, ulak-ilik. Kemudian ngobrol gini, Ustaz, ieu teh masjid teh asa alit, bilih bade diageungan, bade. Kedah dibantu sabaraha ku abdi teu kedah. Atuh abdi hoyong ngabantos, di dieu mah insyaallah teu kedah. Pilarian anu langkung periuk. Berdiri di depan lalu kemudian ngobrol. Nanti saya kalau jadi anggota dewan, nanti saya kalau jadi kepala daerah, kata dia, saya punya bantuan keuangan, saya punya dana hibah. Nanti insya Allah dibantu. Waktu tanya jawab saya ngobrol gini, gak usah dibantu. Sejarah peradaban bangsa ini mencatat umat ini gak pernah minta-minta sama Republik. Gak pernah. Waktu Republik ini didirikan, Bu, dan kas negara kosong, raja-raja di Nangro, Aceh, Darussalam yang muslim, mereka mengumpulkan emas-emas mereka agar Republik ini punya saldo untuk membangun bangsa. Ketika tahun 60-70-an Republik ini kekurangan uang, ketua, kader terbaik dari Jamiah Persatuan Islam, Pak Muhammad Nasir, datang ke Pak Harto. Padahal Pak Muhammad Nasir itu relatif tidak disukai sama Pak Harto. Pak Nasir menyadari itu. Tapi Pak Nasir datang ke Pak Harto lalu kemudian mengatakan, Pak, kalau Bapak butuh bantuan saya akan datang ke negara-negara Timur Tengah. Saya akan melobi mereka agar mereka melakukan kerjasama dengan Republik ini. Persis didirikan tahun 1923. Kita mendirikan pesantren pertama tahun 36, 9 tahun sebelum Republik ini berdiri. Hari ini ada ratusan pesantren Persis. Yang dulu pesantren-pesantren itu nggak pernah didirikan dengan uang negara. Kita ikut mencerdaskan kehidupan bangsa. Kita sebagai anak keturunannya, jangan minta-minta. Jangan minta-minta. Sebagian dari ibu dan bapak tentu ada yang tahu. Saya 5 tahun terakhir kemarin itu jadi ketua harian Jabar Bergerak, nemenin Kang Emil dan Teh Atalia. Saya menginisiasi berdirinya Majelis Taklim Pakuan Juara, sehingga rumah dinas gubernur itu terbuka untuk orang untuk belajar ngaji bersama-sama. Sebagian asatid kita mengajar di situ, menghidupkan semangat Islam. Suatu saat saya pernah ditanya oleh sahabat-sahabat, Ustaz Datan kan punya SD berbasis literasi dan hafalan Quran di Cileunyi. Kenapa nggak minta bantuan keuangan gubernur? Jawaban saya sederhana. Saya diajarkan oleh ajaran agama saya untuk membantu, bukan dibantu. Ini yang harus hadir. Nah, ikhwatu iman yang saya muliakan, amanah. Gimana caranya kita punya pemimpin yang amanah? Sejak kecil anak-anak kita itu diajarin menjadi orang amanah. Makanya kenapa di Persis itu ada RGUG, sekarang ada IPP, ada IPPI. Kenapa anak-anak butuh OSIS? Agar anak-anak sejak kecil belajar memimpin dan belajar menjadi pemimpin yang jujur. Jadi kalau kita misalkan hari ini punya 3 baca pres, Pak Prabowo, Pak Anies, lalu kemudian Pak Ganjar, ibu-ibu dan bapak-bapak mesti berusaha
tahu Pak Prabowo ketika di SMA jujur apa enggak, Pak Ganjar ketika di SMA jujur apa enggak, Pak Anies ketika di SMA jujur apa enggak, pernah enggak Unico gitu, usaha nipu kolot. Buku matematika harga 10.000 dijual ke kolot jadi 15.000. Itu bukan entrepreneurship, itu bukan kewirausahaan itu. Bisi budak aina teh Ustad, kan saya berjiwa entrepreneur. Saya mau wirausahawan Ustad. Saya mau jadi pengusaha. Terus di ayeuna keneh Ustad dilatih. Jadi lamun aya buku di sakola 100.000, ku abdi diical ka Punbiang 150.000. Eta mah usaha teh saya teh kehe, eta mah nipu. Kan gitu. Ya. Dicek. Kita harus punya kemampuan ngecek itu. Nah, kita juga sebagai keluarga, saya ingin ingatkan nih, Pak, Bapak itu punya amanah, Pak. Amanah terbesar Bapak apa? Selain tubuh Bapak, itu istri dan anak-anak Bapak. Persis selepas Bapak melaksanakan akad nikah, Bapak dikasih SK. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Kata Allah, jaga dirimu, jaga pasanganmu, jaga keluargamu dari siksa api neraka. Jadi tugas utama saya dan bapak-bapak itu bukan ngajak jalan-jalan istri ke tempat-tempat indah dan mewah. Tugas utama bapak dan saya adalah mengajak istri dan anak-anak kita jalan-jalan ke surga yang Allah janjikan bagi orang-orang yang beriman dan bertakwa. Hek ibu ge sing nurut. Aiku bapak bu ngaos yuk. Korea. Mending ngabah sopa. Pak, lamun pamajikan bapak siga kitu, saran saya tuker tamah, Pak. Oh, gitu kan? Nah, yang bagus itu kan ibu-ibu ya yang biasanya ngajak ya. Tenang Pak, ada ibu-ibu maras terkuat di dunia. Percuma ku orang dilawan ke antep ya, Pak. Ya. Nah, itu penting. Ibu juga sama, Bu. Amanah terbesar yang Allah berikan sama ibu itu al-ummah rasatul ula. Ibu harus jadi madrasah utama bagi anak-anaknya. Kenapa ibu harus ngaji? Biar ibu punya ilmu buat ngajarin anak-anaknya. Ya mah bu kunaon sok ngaos lumayan Ustaz ari ngaos teh abdi teh nami sarencangan. Bagus. Bu kunaon ibu sering ngaos lumayan Ustaz, pan tiap ngaos teh aya dress code-na. Aya seragamna. Beuki seueur ngaos abdi beuki seueur gaduh seragam. Makanya yang saya senang dari pengajian di Jamiah Persatuan Islam itu, setiap ngaji nggak ada dress code-nya, bebas rek make nanaon. Maka warna kerudungnya beragam, aya nu coklat, aya nu biru, aya nu broken white, aya nu sapertos ibu ieu gitu berwarna-warni ya Allah. Ai suka teh mu alimin gitu. Bapak-bapaknya juga keren. Ada yang pakai baju koko, ada yang kemeja, ya, ada yang pakai jaket. Tapi saran saya kalau ngaji, saya minta nggak pakai jaket kulit, Pak. Karena saya biasanya suka ada trauma. Karena biasanya yang pakai jaket kulit itu bukan jamaah ngaji, tapi intel kodam. Ibu dan bapak yang saya muliakan, amanahlah, amanah. Nah, ikhwatu iman yang saya muliakan, berikutnya adalah fatanah. Dalam bahasa Imam Hasan Al-Banna itu, pemimpin itu harus punya karakter musaqafil fikri. Pemimpin itu ilmunya harus seperti lautan, luas dan dalam. Itu pemimpin keren. Bayangin republik ini kalau ada orang jadi presiden di republik ini, dia diamanahi 270 juta penduduk. Dengan begitu banyak tantangan, dengan begitu banyak peluang. Sehingga kalau kita milih pilih presiden yang pintar. Ada ibu-ibu nanya sama saya, Ustaz mana nu lebih penting, pintar atau jujur?
Bukan jawabannya kebanyakan ustaz nu penting mah jujur. Nggak bisa Bu, dua-duanya harus ada. Karena kalau ada presiden misalkan dia pintar tapi dia jujur tapi dia tidak pintar, jujur itu nggak cukup. Akhirnya karena dia nggak pintar, yang jadi presiden bukan presidennya tapi menko-nya. Segala macam dikasih sama menko itu. Karena ada ketidakmampuan. Ini nggak bicara Indonesia ya. Ini negeri Konoha, negeri Wakanda ya. Bayangin Bu, saya kasih contoh. APBN kita misalkan jumlahnya 2.800 triliun. Itu uang Bu. Yang kita titip. Yang nitip itu ibu dan saya, bapak dan saya. Jadi kalau kita hari ini di situ tuh ada aqua gelas, setiap kita beli aqua gelas kita nyumbang sama negara. Ada pajak di situ. Dikumpulkan dari 270 juta penduduk Indonesia ditambah hutang luar negeri, taruhlah jumlahnya 2.800 triliun. Kalau presidennya gak pintar, dia akan bingung 2.800 triliun itu dipakai buat apa. Maka kita harus pilih pemimpin yang baik. Apakah hanya presidennya? Enggak. Karena anggaran itu ditentukan antara presiden dengan DPR. Anggota DPR-nya juga mesti pintar gimana cara mengelola keuangan negara. Jadi mohon maaf ya bagi bapak-bapak dan ibu-ibu yang kemudian setiap bulan gaji dari suaminya itu sebetulnya contohlah 4,5 juta, tapi tanggal 20-an lalu kemudian sudah habis. Saran saya orang seperti itu nggak usah nyalon-nyalon jadi anggota DPR. Kenapa? Karena nanti dia punya 2.800 triliun, bulan Agustus duitnya sudah habis. Sementara Republik ini harus hidup sampai Desember. Akhirnya dia ngutang sama luar negeri. Oleh karena itu mesti pintar. Contoh, kemarin kita dapat pandemi COVID. Itu mesti pintar Bu. Kan kita melihat ya bagaimana kegalauan dan kegagapan sebagian pemimpin berhadapan dengan COVID. Tiba-tiba ada statement dari petinggi negara dan sampai sekarang dia tidak minta maaf. Dia mengatakan Indonesia itu negara tropis. Kita punya cukup matahari sehingga orang Indonesia gak akan kena dengan COVID. Itu kalau ngobrol, pemimpin itu harus punya basis argumentasi. Tahu-tahunya kena. Hebatnya, gak minta maaf. Terus ada lagi yang mengatakan Indonesia itu mayoritas muslim, muslimnya taat-taat. Insya Allah bakal dilindungi oleh Allah Subhanahu Wa Taala sehingga Indonesia akan bebas dari COVID. Para ustadz dia benar. Karena penyakit itu kan bukan hanya bentuk hukuman, dia juga ujian. Nah, dosana Nabi Ayub alaihissalam sehingga kemudian dia jadi sakit. Oleh karena itu perlu kecerdasan. Jadi kalau kira-kira ya ada calon RT yang raraban hiji tepikeun ka 10 nage teu katalar, tong dipilih jadi RT. Teripu Pak. Pak RT itu orang teh pada ngayakeun 17-an warga urang teh jumlahnya 40 kakak, urang peryogi 4 juta, kinten-kinten sakakak sabarahanya. Cek Pak RT nanti lah atur-atur we sorangan. Henteu itu janten sabarahannya kinten-kinten. Lah atur we sorangan. Aya bendaharana teh jujur, Pak, upami aya 40 kakak, urang peryogi 4 juta, sakakak teh 200.000, Pak. Kusi RT nanti ditanda tangan. Nges boga duit tadi bikin ka RT 4 juta. Pak iya 4 juta, cek RT nanti hebat kan tema bendahara. Cek bendahara, aing kieu nikmatna boga RT boloho. Pak Bu, saya ini muhibbin, saya ini fans, saya ini followers luar biasa dari Ustadz Siddiq Amin Allahul Yarham.
Saya menemani beliau ketika beliau nyalon DPD, saya sekretaris tim sukses beliau. Saya menemani beliau 3-6 bulan berdekatan, hampir setiap siang dan malam. Dan saya menemukan salah satu pemimpin Persis terbaik itu beliau. Sok emut, ngaos, kapamengpe. Ustaz Sidik biasa ngomong bahasa Sunda, bari saya bahasa Sunda. Ngawas di Viade nganggo bahasa Indonesia nasa. Suatu saat diundang sama duta besar Amerika untuk ngobrol tentang persoalan Irak, lalu kemudian beliau ngobrol pakai bahasa Inggris bagus. Diundang ke acara Robitoh Alam Al-Islami pakai bahasa Arab, keren. Itu pentingnya pemimpin pintar itu, sehingga dalam situasi apapun dia bisa tampil dengan sempurna. Oleh karena itu sok dipilih ya nanti. Kan ayeuna tos ngawitan kan seueur calegnya. Saya tahu sendiri Pamengpeuk ini karena daerah yang persisnya banyak, kader persisnya pun sekarang banyak sekali yang nyalon di tempat ini. Aya nu partai Salak, aya nu partai Ubi. Banyak. Saran saya kalau mereka datang, ajak ngobrol hal-hal yang strategis untuk kepentingan daerah. Strategis untuk kepentingan. Nah, ikhwatu iman yang saya muliakan, yang terakhir adalah tabligh. Tabligh itu komunikatif. Pilih pemimpin yang komunikatif. Yang kalau pidato itu kira-kira ada yang bisa didengar dan ada hikmahnya untuk kita bawa sebagai bekal bagi kita dalam kehidupan keumatan dan kebangsaan kita. Yang repot itu kalau ada pemimpin disuruh pidato aja susah. Ibu bapak tahu, Republik ini dulu pernah punya presiden yang jago banget orasinya, namanya Bung Karno. Kata kakek saya, dulu kalau Bung Karno berpidato, itu orang-orang yang ada di sawah juga itu berhenti dulu, lalu kemudian mereka datang ke warung-warung, dengerin tuh di radio pidato Bung Karno. Nyakeun teh Bung Karno mah kaset, suaranya lantang, bahasanya bagus. Dulu mah kalau presiden ngobrol tadi dengerin, bahkan orang yang jauh juga ngumpul, padahal waktu itu radio jumlahnya belum terlalu banyak. Nah, ayeuna ya Allah. Lamun keur nonton TV ayeuna teh sanes zaman ayeuna unggulnya. Nah, ari ayeuna keur nonton TV aya presiden keur pidato dipindahkeun kana Marsha and the Beer coba. Apa kita nyalahin masyarakat? Nggak bisa. Saya Pak Bu adalah asatid yang nggak pernah negur kalau ada jamaah ngobrol ketika saya bicara. Saya adalah asatid yang nggak pernah negur kalau ketika saya ngobrol ayah jamaah nundutan. Saya justru introspeksi diri. Karena orang pasti akan memalingkan pandangannya pada hal yang menarik dirinya. Itu prinsip. Jadi kalau orang nggak lirik berarti nggak tertarik. Lebih baik kita introspeksi, dong ngomong ke jamaah. Ibu kunaon teh ningali abdi, kumaha lamun dijawab ku jamaah, rudet aing mah. Coba. Kan gitu. Lebih baik gitu. Nah, pemimpin itu mesti tabligh. Gimana caranya bisa tabligh? Satu, dia punya materi untuk disampaikan. Dia punya ilmu untuk disampaikan. Dari mana ilmu itu datang? Dari budaya literasi, budaya baca yang bagus. Saya minta ke anak-anak muda yang ada di tempat ini, Anda semua harus rajin baca. Saya bersyukur punya orang tua gak terlalu kaya, bahkan hidup sangat sederhana. Saya sekolah SD itu jalan kaki 7 kilo, SMP jalan kaki 11 kilo di Tasik. Kalau saya pengen uang, itu karena jalur Purbaratu sampai ke Tasik itu pakai delman. Dan sebagian dari orang yang pulang dari pasar itu kadang uangnya terjatuh, itu sok bari di pulungan.
Lamun hayang jajan kudu bulungan, duit dina aspal dicokelan. Saking repotnya kehidupan kami di masa lalu. Tapi kerennya bapak saya, karena beliau tahu beliau tidak bisa membahagiakan anaknya, ke Jogja namanya waktu itu, ke Asia, datang ke mall. Akhirnya kami setiap akhir pekan sama bapak diajak jalan-jalan, di makna jalan kaki ke perpustakaan. Jadi kelas 5 SD itu saya baca buku namanya Permata Terpendam. Permata Terpendam itu adalah kumpulan pidato para pendiri bangsa. Kelas 5 SD saya baca Pak Nasir, Pak Isa, Tan Malaka, Safrudin Prawira Negara. Saya belajar dari situ. Sehingga ketika saya ngobrol, itu apa yang saya baca itu bermunculan di otak saya. Oleh sebab itu, kalau kita mau tahu pemimpin itu tabligh atau tidak, salah satu yang harus kita cek adalah apakah dia punya budaya literasi yang cukup atau tidak. Coba lihat Bu, kalau ibu datang ke kediaman Pak Habibie ya, mungkin suatu saat adalah perwakilan ibu-ibu yang saya ajak ke sana. Ruang tamu Pak Habibie itu, di sekelilingnya itu buku semua. Buku semua. Keren. Termasuk kalau saya datang ke rumah asatid-asatid Persis. Saya punya mertua, Ustadz Emon Sastra Negara, beliau pernah jadi Sekum PP Persis 15 tahun. Mendampingi Ustadz Latif Mukhtar, lalu kemudian mendampingi Ustadz Sidik Amin. Pertama kali saya ngapel, datang ke rumah beliau, itu yang saya kagumi adalah jumlah kitab yang beliau miliki di rumah. Jadi ruang tengah itu penuh dengan kitab. Ketika saya datang ke Bangil, ke kediaman Ah Hasan, itu kediaman Ah Hasan itu penuh dengan buku. Oleh karena itu dulu kiai-kiai kita keren luar biasa karena bacaannya banyak. Nah, ibu dan bapak yang saya muliakan, itulah keempat ciri dan sifat dari kepemimpinan Rasulullah. Kelak berhadapan dengan pemilu 2024, mari kita belajar untuk memilih pemimpin yang sidik, yang benar dalam berucap dan benar dalam bertindak, yang amanah, yang jujur, memegang janji-janjinya dan memegang setiap amanah yang kemudian ia pegang, yang fatanah, yang cerdas, yang musaqaful fikri, yang nanti kata Allah dalam Al-Quran ada kalimat yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Derajat bangsa ini akan naik, kita akan naik kelas jadi negara keren karena pemimpinnya peduli pada persoalan pendidikan. Ya, saya mau tanya, di sini ada yang jadi guru nggak? Cung yang guru honorer. Ada juga yang sudah pensiun. Oh, ada yang sudah pensiun. Nah, ibu bapak tahu ciri dari negara maju, gaji gurunya itu lebih tinggi daripada gaji dokternya. Itu ciri negara maju. Ibu kalau datang ke Brunei Darussalam, guru-guru itu keren, sejahtera luar biasa, sehingga ia tenang ketika mempersiapkan calon kader bangsa di masa yang akan datang. Makanya ngalih ke Brunei. Makanya saya suka, ini kritik aja ya buat kita semua. Kalau kira-kira negara belum bisa memenuhi itu, saya minta kita sebagai orang tua murid tolong perhatikan guru-guru kita ya. UMR Kabupaten Bandung itu hampir menyentuh angka 4 juta per bulan. Yang kerja di pabrik, ngurus kain. Gaji guru di RA Persis, MI Persis, pesantren Persis, itu masih ada yang saya temukan gajinya di bawah 500.000 per bulan. Jadi bagi saya kalau kita belum bisa takrim, hormat sama guru, membela guru, jangan harapkan negeri kita akan menjadi negeri yang jauh lebih baik. Oke, ini fatwana. Dan terakhir tabligh. Mari kita memilih pemimpin yang pandai menyampaikan komunikasi, menyampaikan pesan-pesan pembangunan dengan cara komunikasi yang baik. Komunikasi yang baik itu adalah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Ikhwati iman yang saya muliakan, saya kira itu yang bisa disampaikan pada kesempatan pagi hari ini. Terima kasih atas segenap perhatiannya.
dan saya bahagia bisa hadir di tempat ini. Saya bilang di Instagram saya, setahun terakhir ini saya mengurangi banyak jadwal saya pengajian di kota. Saya lebih senang datang ke desa-desa. Kita duduk beralaskan bumi dan kita beratapkan matahari. Karena saya di desa-desa itu lebih banyak bertemu dengan kesederhanaan dan senyum yang penuh dengan ketulusan dan keikhlasan. Semoga semuanya sehat dan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Allahu yaquddu bi aydina ila ma fihi khairun lil Islam wal muslimin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.